Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan ilmu peternakan yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025, saya DRH Muhammad Burhan akan menyampaikan materi kuliah dengan judul pengobatan dan penanganan PMK pada sapi. Pengobatan dan penanganan PMK pada sapi. Kenapa ini saya bahas? Sebenarnya udah sering saya bahas berkali-kali. Tetapi karena sekarang ini lagi ada gejala di beberapa daerah outbreak kembali. Seperti yang pernah saya berdiskusikan dulu. Ini adalah akibat dari program vaksinasi pemerintah yang tidak tepat. Ini memang nyata. Saya ulang sekali lagi, yang namanya outbreak atau wabah itu, contoh rata-rata 6 bulan, setahun itu selesai sebenarnya. Jadi kan kalau nggak salah di tahun 2022 itu outbreak itu di bulan Maret 2022. September itu dia benar-benar anti klimak, udah klimak, kemudian di Oktober itu udah turun. Tapi kalau nggak salah, itu pemerintah justru pada saat anti klimak turun, itu pemerintah mengadakan program vaksinasi. Satu sisi sapi belum sehat benar, artinya kan tidak tepat. Lagi sapi tidak sehat malah divaksin. Pasti yang katakanlah kurang sehat langsung kan imunitas turun, langsung muncul sakit. Makanya langsung naik lagi yang mati, hampir mau habis sapi itu. Nah, kemudian setelah itu kesalahan kedua pemerintah adalah vaksinnya adalah vaksin dari Eropa yang lahirnya sana daerah subtropis, jadi 4 musim. Jenis virusnya pasti berbeda. Karena virus PMK ini kan ada serotipe. Tipe dalam serum itu ada sekitar 7, ada A, O, C, kemudian ATS berapa? Ada sekitar 7. Nah, punya subtipe sekitar 60 subtipe. Sementara setiap subtipe, bukan setiap tipe loh, itu harus satu vaksin yang sesuai atau homolog. Nah, sementara kelihatannya menurut saya saat impor vaksin itu belum dikaji. Ini katakanlah benar-benar subtipe serotipenya apa, subtipenya apa belum yakin, udah asal ambil impor vaksin. Dan sekarang saya amatin perusahaan swasta pun udah main impor vaksin sendiri. Yang saya yakin belum tentu dikaji secara mendalam. Yaitu ketika akhirnya mohon maaf orang-orang kapitalis pengusaha ini yang memanfaatkan keuntungan daripada PMK ini impor vaksin yang harganya kan mahal. Sampai kalau nggak salah itu sampai 700 sampai 800 ribu kan nggak salah itu. Jadi artinya kan dia mengambil, memang kalau pengusaha seakan-akan pemerintah mengasih gratis ke masyarakat. Tapi ini kan uangnya uang nggak gratis, uang harus beli, ya. Nah, udah negara kehilangan devisa banyak, kemudian hasilnya tidak akan maksimal. Jadi akhirnya ini penanganan PMK ini tidak akan selesai-selesai. Karena semakin liar perusahaan obat hewan ini impor vaksin, ini akan semakin banyak macamnya vaksin virus yang diimpor dari luar negeri. Kalau nggak salah kemarin ada lagi impor dari SAS, emang apa adanya lah. Saya nggak yakin sudah dikaji dengan baik oleh pemerintah itu sesuai atau tidak. Itu otomatis mendatangkan impor, memang kill, tapi siapa yang menjamin kill? Nggak ada yang menjamin kill, nggak ada. Ya, artinya punya resiko limbah daripada botol, squid, ini menyebarkan agen virus yang baru. Nah, makanya saya sebagai dokter hewan
Kemudian kebetulan saya punya perusahaan farmasi obat hewan, insya Allah saya dengan etikat baik, saya pengen bantu peternak. Bikin vaksin, saya belum memungkinkan fasilitas saya, minimal saya membuat produksi obat yang artinya benar-benar bisa membantu peternak. Karena yang tidak akan terbendung, vaksin ini tidak terbendung, karena mohon maaf, rata kapitalis, mereka cari keuntungan. Maka Bapak Ibu semuanya, sebagai tenaga medis, tenaga sosialisasi kesehatan hewan, mohon disampaikan. Insya Allah obat yang saya produksi ini benar-benar katakanlah secara ilmiah dan secara uji lapangan benar-benar teruji. Kenapa? Ini hasil daripada katakanlah penelitian saya lama dari tahun 2022. Makanya alhamdulillah insya Allah Meyer ini perdana yang bisa menemukan antivirus. Kalau vaksin tidak memungkinkan. Dan nanti insya Allah ke depan kalau saya mau pengembangan vaksin, saya itu pasti akan mengambil isolat lokal. Bikin vaksin itu mudah. Saya pernah kuliah mikrobiologi hampir semester 3, semester 5, semester 4, semester 5 sampai semester 7 saya mikrobiologi itu ada mikrobiologi 1, 2, 3. Bikin vaksin itu mudah. Jadi saya pasti akan punya idealisme, kalau mengembangkan vaksin harus benar-benar ngambil isolat lokal. Jangan instan, kalau impor itu instan. Artinya itu sama dengan menjual apa ya? Yang karena nggak tahu itu kan barang goib. Benar nggak? Nah, orang hanya diyakinkan dengan katakanlah sesuatu argumentasi yang seakan-akan ilmiah tapi sebenarnya tidak ilmiah. Patah dengan argumen saya hari ini. Kenapa patah? Itu tadi. Karena kalau vaksin yang bisa mengcover PMK di Indonesia ya lokal. Cuman permasalahannya sekarang adalah kalau dulu saat wabah cuma satu tipe. Saat wabah dari tahun 2000. Kalau sekarang sudah akan banyak tipe karena sudah banyaknya vaksin yang masuk. Masa akan kan ini ya. Banyak tipe. Jadi artinya kalau seandainya saya mengembangkan vaksin, saya harus mengambil beberapa sampling dari kejadian setiap daerah. Jangan-jangan tipenya udah berbeda. Jadi akhirnya ketika jualan daerah mana? Contohnya daerah Jawa Tengah. Contoh misalnya kata dia tipe serotipenya A, tipenya apa? Itu sesuaikan dulu. Itu juga belum tentu jamin karena udah terlanjur acak-acakan. Ini harusnya makanya saya sampaikan dengan tegas kepada pemerintah, mohon artinya benar-benar impor vaksin ini dikendalikan. Mohon maaf, jangan sampai oknum pemerintah itu dimanfaatkan oleh pengusaha swasta mengambil keuntungan daripada penderitaan rakyat yang akan menambah wabah yang tidak akan pernah selesai. Ini jadi kuliah saya intinya di sini. Kita tidak bisa tinggal diam, ada sekemampuan kita dengan alur atau cara berpikir yang jelas berbeda. Kenapa? Mereka dengan impor vaksin yang hasilnya belum jelas, apalagi keadaan sekarang. Satu sisi mau wabah lagi, kemudian katakanlah divaksin, kita tidak pernah tahu status keadaan kesehatan sapi, divaksin bisa langsung malah sakit, kemudian mati. Maka daripada itu yang paling tepat kita obatnya. Obat daripada, makanya alhamdulillah saya launching belum lama, launching baru sekitar sebulan kayaknya belum. Tapi alhamdulillah hampir semua customer yang mengambil peternak itu hampir semuanya repeat, termasuk saya sendiri. Jadi repeat. Jadi alhamdulillah insya Allah hasil uji saya secara ilmiah memang bisa saya bertanggungjawabkan, secara di lapangan juga bisa. Nah selanjutnya untuk mengingatkan kembali saya akan menyampaikan tadi tentang katakanlah untuk mengenali gejala PMK. Karena jangan segala sesuatu dikebiahuyah atau dipukul rata sebenarnya PMK. Karena saya juga banyak yang konsultasi ke saya, akhirnya karena lagi PMK, penyakit infeksi pencernaan juga dianggap PMK. Contoh katakan kemarin ada yang konsultasi ke saya. Jadi satu bedah bangkit dan sebagainya, ternyata katakanlah indigesti rumen. Jadi kalau sesak nafas sungguhnya itu, kalau pneumonia paling nggak sesak nafas. Tapi kalau indigesti, contoh kembung, contoh makanan terkena, itu malah sesak nafasnya apa? PMK juga sama karena panasnya. Sesak nafasnya ngos-ngosan itu karena panasnya. Karena saat terjadi PMK itu kan, dari awal ya, jadi kalau PMK ini kan disebabkan oleh virus. Virusnya adalah Apte episootica. Jadi makanya disebut dengan penyakit AE sebenarnya kan. Apte episootica. Jadi kan PMK ini virusnya adalah Apte zootica. Penyakitnya itu AE. Apte episootica.
Ate, epizootik. Ini kalau jenisnya itu picornavirus. Jadi kalau gejala paling spesifik yang muncul pertama kali itu memang artinya ada pelepuhan pada sekitar jaringan mulut, entah lidah, entah dinding atau kafum oris ini namanya dinding putar dalam mulut itu jadi pelepuhan dari lidah. Kalau udah lidah mulai melepuh, kemudian dinding rongga mulut melepuh, kemudian katakanlah bibir melepuh, kemudian katakanlah sampai mungkin ya sampai ke hidung, itu juga jadi pelepuhan. Kalau ada gejala spesifik di sekitar mulut ini ada luka, itu kita mengarah, tapi belum bisa dipastikan 100%. Nah, kalau kehakiman nanti sebenarnya belakangan. Itu sudah berjalan 3 hari, 5 hari, maksimal 3 hari itu dia baru mulai kelihatan pincang. Tapi kalau paling aneh di mulut. Nah, kemudian yang paling spesifik lagi adalah hipersalivasi atau ngiler yang paling banyak. Ngiler di hipersalivasi yang paling banyak. Kemudian nanti lama-lama berbusa. Sudah ngiler kemudian berbusa. Nah, kemudian suhu tubuh itu di atas 40. Di atas 40 sampai 41 derajat Celcius. Nah, itu demamnya sangat tinggi. Semua penyakit virus di awal pasti demam tinggi. Kalau sudah menjelang meninggal dunia, pasti subtermal, pasti suhu rendah. Kuncinya dalam 3 hari ini dia klimaknya 3 hari. Ya ini kan suhu tubuh tinggi. Itu hampir semua penyakit virus. Mau BF maupun apapun. Silakan Pak Habib. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua penyakit virus itu pasti demam tinggi sampai 3 hari. Nah, PMK ini ketika katakanlah selama 3 hari, selama 3 hari ini katakanlah di tangan secara intensif pasti sembuh. PMK ini. Nah, kemudian kalau untuk sapi perah itu langsung drop produksinya jadi sampai 80%. Contoh biasa produksi 10 liter, itu bisa tinggal 2 liter. Kenapa? Ilmiahnya ada. Saat PMK ini kan demam tinggi. Saat demam tinggi konstriksi pembuluh darah. Mudah itu menyempit. Sehingga aliran darah yang ke dalam ambing sapi itu menjadi sedikit. Sementara yang namanya susu itu dari darah. Di Al-Quran juga ada. Sungguhnya dari darah menjadi susu itu Al-Quran. Nah, kemudian jadi yang spesifik tadi ya, jadi melepuh, kemudian kaki pincang, hipersalivasi, ngiler, kemudian berbusa. Nah, tingkat penularannya, tingkat kejadiannya 100%. Jadi kalau satu kandang udah ada satu gejala PMK, insya Allah semuanya akan kena semua. Tingkat penularannya 100%. Itu namanya angka morbiditas, angka kesakitannya 100%. Angka kematiannya berapa? Kalau teori 3-5% tidak. Jadi angka kematiannya itu mencapai 20 sampai 30%. Kalau tidak diobatin 100%. Nah, kematiannya dari mana? Intinya karena gejala demam yang sangat tinggi. Nah, ketika udah demamnya tinggi, panas, akhirnya step tadi, kejang. Kalau udah kejang, akhirnya penyempitan bronkus, itulah mati. Makanya teori 3-5% tidak. Jadi minimal itu 20%. Kalau tidak diobati bisa sampai 80%. Nah, makanya Pak Habib kalau datang, ini Pak Habib ini kan termasuk orang hukum, orang peternakan, nanti biar disampaikan Pak Habib ya, saya ulang Pak Habib ya. Jadi intinya kenapa sekarang mulai muncul update lagi Pak, ini adalah
salah kebijakan dari pemerintah. Jadi begini Pak Habib, yang namanya semua penyakit, ulangi Pak Habib ya, ini sampaikan ini penting. Jadi yang namanya semua wabah penyakit itu Pak Habib ya, itu klimak dari muncul outbreak atau wabah itu klimak di 6 bulan. 6 bulan itu anti klimak Pak Habib. Nah, seperti kemarin PMK itu, PMK dimulai kan sekitar bulan Maret tahun 2022. Itu sebenarnya di bulan September Pak Habib, itu dia sudah anti klimak, sudah mulai turun. Hanya sayangnya pemerintah justru ada kebijakan impor vaksin. Itu kesalahannya fatal dua. Satu, kondisi belum anti klimaks selesai, karena anti klimaks setahun selesai. Kalau setahun itu wabah pasti beres. Amat yang termasuk COVID dan sebagainya, itu beres. Setahun pasti beres. 6 bulan klimak, kemudian 7 bulan turun anti klimak, setahun itu beres. Nah, seandainya katakanlah itu dibiarkan saja, dengan pengobatan saja, karena apa? Saat sebelum selesai itu pasti kan ada yang katakanlah belum sehat benar. Nah, yang namanya kondisi vaksin itu harus kondisi sehat. Ketika katakanlah dia tidak sehat, otomatis kan justru menurunkan imunitas, memperparah keadaan penyakit. Lah, pemerintah malah saat belum selesai dia sudah vaksin. Kalau program vaksinasi itu namanya juga pencegahan vaksin itu kan diadakan sebelum ada terjadi outbreak. Kalau pemerintah cerdas, dia tahu bahwa PMK ini katakanlah akan muncul di Indonesia. Kenapa? Pemerintah tahu kenapa? Karena pemerintah sadar di tahun 2021 Jokowi impor daging dari India. Itu real, bertonton, jelas. Dosen saya zaman dulu namanya Pak Subroto, Profesor Subroto sama Pak Prabowo Empel. Dosen saya itu sudah bilang, jangan pernah impor ternak dan produk hasil ternak dari India. Itu tahun saat kuliah saya. Itu harusnya kalau memang dia mau impor, dia cerdas, asisten menteri ini menyampaikan kepada Pak, kalau mau impor ini punya risiko, vaksin dulu semua sapi di Indonesia. Jadi ketika nanti tertular, ada outbreak, sudah punya tahanan. Tapi vaksinnya harus vaksin lokal, tidak boleh vaksin dari impor. Kalau enggak minimal vaksinnya yang punya probabilitas yang akan menginfeksi dari India. Istilahnya dari India, bukan dari Amerika, dari Swedia, tapi dari India. Karena ini kan aneh. Harusnya kalau mau impor, ini kan kemarin jelas, wabah itu dari India. Karena impor dagingnya dari India. Jadi gini, jadi kalau daging beku itu, justru kalau daging beku itu ketika dia terinfeksi virus atau bakteri apapun ya, ketika dia langsung dikeluarkan, itu justru dia itu kecepatan jumlah virusnya itu bisa 10.000 kali lipat kecepatannya. Bandingkan katakanlah, karena itu kan istilahnya dormant, ya enggak? Dan dia punya kelembapan tinggi ketika langsung ketemu suhu ruangan, dia langsung berkembangnya lebih cepat. Itu sampai 10.000 kali lipat cepat. Itu kesalahannya, memang dia ini kesalahannya Jokowi saat itu. Benar Pak Habib ya? Di 2001 kan impor daging ya dari India ya? Itu real. Nah, akhirnya menyalahkan pengusaha di Jawa Timur yang impor kulit. Enggak mungkin. Kalau kulit itu sudah penyamakan. Penyamakan itu menggunakan garam. Tidak ada mikroorganisme apapun yang kuat dengan garam. Nah, itu benar selanjutnya Pak Habib ya. Itu kemudian mereka vaksinnya dari negara Eropa subtropis. Sementara yang namanya virus PMK ini ada 7 tipe. Nah, totalnya ada 60 subtipe. Nah, sementara yang namanya katakanlah vaksin itu harus homolog, harus sama. Karena tidak bisa katakanlah vaksin A mengcover penyakit PMK B, nggak bisa. Nah, dan saya agak ragu pemerintah ini mengkaji benar bahwa impor vaksin itu sudah dikaji. Serotipenya ini, subtipenya ini belum tentu dikaji, main impor aja. Lah sekarang gila-gilaannya yang saya khawatirkan perusahaan swasta komersil pengusaha obat hewan ini pada impor vaksin masing-masing Pak. Yang dibeli oleh contoh ASPI, perusahaan apa itu asosiasi peternak. Enggak salah ASPI, karena pengetahuannya mungkin kurang kan. Teman yang bahaya dimanfaatkan oleh pengusaha obat ini. Pengusaha obat ini memanfaatkan apa? Menerima kapitalis, otaknya enggak peduli merugikan masyarakat, yang penting cari uang. Nah, maka dari itu Pak Habib kami akhirnya yang paling tepat bagaimana membantu peternak pengobatan paling efektif. Makanya Mayor alhamdulillah di awal
pertengahan Desember ya, kita launching alhamdulillah obat Usmeng PMK, virusid PMK. Sampai hari ini diyakini belum ada antivirus. Alhamdulillah Mayer menemukan antivirus. Nah, tetapi pengobatan PMK ini kan harus komprehensif. Jadi kan harus satu menghilangkan kausatifnya, menghilangkan penyebab penyakitnya, virus. Makanya di virus itu ada antivirusnya. Jadi kausatifnya, penyebabnya dibunuh dengan antivirus yang ditemukan Mayer. Kemudian yang kedua, panas. Karena panas, demam kan. Nah, di virusid Mayer ini ada antidemamnya, ada antalgidnya. Kemudian saat terjadi katakanlah PMK ini, sapi ini mengalami peradangan hebat secara sistemik. Di obat Mayer ini mengandung antihistamin yang memblokade, menghambat terjadinya peradangan. Kemudian pada saat PMK ini terjadi pada sapi, pasti terjadi penurunan metabolisme. Otomatis kalau penurunan metabolisme turun, energi turun, imunitas menurun. Maka di Mayer ini diproduksi dalam satu obat itu ada vitamin. Vitamin yang akan tetap mensupport metabolisme. Vitamin B1, B6, dan B12. Itu komprehensif. Nah, saat PMK ini tidak mungkin tidak masuk agen penyakit lain. Karena memang di kandang, kadang nggak ada yang steril, apalagi sisi kaki. Kaki ini kan berinteraksi langsung sama kotoran, air kencing, dan sebagainya. Maka dari itu dikasih antibiotik. Jadi dalam satu obat, Mayer itu satu mengandung antivirus, dua mengandung penurun panas, tiga mengandung anti peradangan, empat mengandung vitamin, lima mengandung antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Satu obat. Nah, dengan harga maksimal di 330. Maksimal di 330 ya. Nah, maksimal di 330 itu satu ekor penyuntikan 20 mili. Itu cuma 66.000 kalau harga tertinggi itu. 66.000. Bayangkan kalau nyuntik 5 macam obat. Dan belum tentu yang antivirus tidak ada yang punya. Ya, itu berapa harganya? 5 macam obat kali 20.000 saja, tandanya per 20 milinya sudah 100.000. Belum katakanlah jasa daripada penyuntikan. Cuman tetap satu botol ini Bapak Ibu saya terangkan, satu botol itu hanya untuk mengcover satu ekor sapi. Paham? Karena 3 hari harus intensif, sampaikan itu ya. Ini untuk menerangkan kenapa obat ini kelihatannya mahal, kelihatannya tetapi tetap murah. Karena tetap lebih murah dibandingkan dengan, ini barusan saya lagi berpikir keras bagaimana bikin murah, pun belum ketemu saya. Karena kalau saya bikin murah pasti ada obat yang tidak masukkan, pasti tidak baik, tidak efektif. Saya barusan dengan saya penelitian dari tadi malam, terusan berapa? Masih WA sama Mas Hasan itu. Ya masih. Tapi itu enggak ada yang kurang. Ya untuk apa kalau akhirnya kita murah jadi murahan tidak efektif. Nah, akhirnya paling varian aja saya, varian. Tapi kalau untuk murah tidak bisa karena itu juga udah ngepres. Karena 5 macam obat dimasukkan dalam satu botol. Teman tetap ya, satu botol itu untuk satu ekor sapi karena untuk 3 hari. Jadi saat terjadi outbreak, terjadi kasus PMK pada individu sapi, pengobatan harus tuntas selama 3 hari. Kalau asumsi berat badan 400 kg berat badan itu rata dosisnya 20 mili. 20 mili artinya untuk menyuntik 5 kali. Berarti sekitar 2,5 hari tadi. Masih efektif ya. 2,5 hari kan ketemu 3 hari. Itu insya Allah efektif. Karena itu demam sudah turun. Demam sudah turun dan anti klimaks. Karena bahayanya kan pokoknya ya 1 hari juga itu mah kejang bisa terjadi. Lagi parah-parahnya itu kan sebenarnya kan masa inkubasinya itu kan 1 sampai 14 hari. Teori, tapi 4 sampai 14 hari. Teori enggak, tapi sebenarnya sekarang terinfeksi ya paling lama 3 hari muncul. Enggak ada yang kuat 14 hari. Jadi ketika dalam satu kandang ada 1 ekor yang kena, itu enggak akan nunggu 14 hari. Rata 3 maksimal 5 hari. Yang 5 hari itu yang berguna memang tubuhnya bagus, makannya banyak, ya cukup. Nah, makanya daripada itu, nah, kemudian pencegahan yang lain, jadi berikan kasih obat cacing. Kenapa? Ketika banyak cacing, cacing itu kan parasit. Parasit kan menghisap darah. Darah kan mengandung antibodi, ya. Jadi otomatis menurunkan daya tahan tubuh. Jadi obat cacing ini penting. Minum obat cacing itu
mengurangi parasit sehingga darah itu tetap normal. Kemudian makanan yang baik. Makanan yang baik apa? Kalau kelas petani biasa kita edukasi, yang penting rumput sebanyak-banyaknya. Rumput itu lengkap. Karena apa rumput itu lengkap? Jadi rumput itu ada air 85%. Kemudian ada protein, ada karbohidrat, ada magnesium, ada kalsium, ada ferrum dari tanah. Itu rumput. Nah, lebih bagus dibandingkan dengan pemberian konsentrat. Kelompoknya 1-2% kali berat. Kalau rumput 10% kali berat badan. Kebetulan kemarin saya itu yang saya sampaikan ini, boleh pas saya kemarin ngisi di UGM masalah susu itu saya ketemu dosen saya Pak Tri itu. Pak, saya itu sampai sekarang ilmu Bapak saya pakai. Kemudian itu dosen peternakan. P sama dengan Kipris benar Pak? Ya, 20/70 saya pakai. Kemudian hijauan berapa Pak? 10% kali berat badan. Saya yakinkan ya. Kemudian konsentrat 1-2%. Kalau untuk menghasilkan 1 liter susu berapa? Butuh 2 kilo. Konsentrat dengan rasio protein 12-60% menghasilkan 1 liter susu. Jadi itu karena hati saya itu kontak sama beliau gitu. Jadi alhamdulillah ketemu sama dosen ini. Padahal bukan dosen FKH, dosen peternakan. Tapi ilmu itu praktis tapi kepake sampai ini menjadi pola pikir saya untuk mengajar ilmu peternakan. Jadi itulah ilmu yang bermanfaat. Makanya saya sampaikan kalau ilmu yang bermanfaat itu kita takdim, hormat sama guru. Tapi guru tidak boleh minta dihormati. Tapi sebagai murid itu kalau hormat sama guru, nah dosen saya yang 2 sudah meninggal dunia, Pak Prabowo itu ilmu reproduksi. Itu benar. Hanya simpel saya dikasih mata namanya penelitian. Pengaruh makanan konsentrat terhadap reproduksi. Itu kayak ilmu disepelekan. Urusan konsentrat. Tapi di sana mendalam. Saya jadi tahu hormon, jadi tahu reproduksi, tahu segala macam. Itu dosen saya sampai sekarang artinya benar-benar menjadi favorit saya. Pak Prabowo Ebel sama Pak Tri. Itu di Bapak Ibu semua itu ya. Dan nanti setelah ini kita bahas masukan masing-masing laporan dari lapangan seperti apa untuk masukan bagi kita semuanya. Termasuk respon obat ini kan pasti ada yang plus ada minus. Tapi insya Allah kalau yang lapor ke saya semuanya alhamdulillah plus. Tapi kan saya butuh masukan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih, itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah ini yang saya sampaikan biarpun vulgar, tapi ini sebuah data, jadi saya bisa bertanggung jawabkan. Biarpun saya mengerti pemerintah, karena justru orang seperti saya ini, ya harus berbicara pahit untuk kebaikan, kemajuan masyarakat. Karena kalau pemerintah tidak diingatkan, nanti akan merugikan masyarakat. Karena fungsi pemerintah itu untuk melayani masyarakat. Jadi saya siap dengan segala istilahnya pertanggungjawaban yang saya sampaikan ini, karena itu sebuah realitas. Terima kasih. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.